kalian bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang itu layak disebut sebagai pemimpin yang baik? Apakah karena jabatannya, kekuasaannya, atau justru karena sikap dan tindakannya? Menurut kamu, siapa sih seseorang yang dipilih Tuhan yang dapat menjadi pemimpin yang baik? Menurut aku, Abraham adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang bisa disebut sebagai pemimpin pilihan Tuhan. Kenapa Abraham bisa disebut sebagai pemimpin pilihan Tuhan yang baik? Kenapa sih? Karena Abraham dipanggil langsung oleh Tuhan di Kejadian 12 ayat 1. Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Maksud dari ayat itu apa? Dari ayat itu, Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan zona nyamannya, atau bisa disebut dengan kampung halamannya, untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun dia tidak mengetahui apa itu rencana Tuhan. Tetapi Abraham tetap taat kepada Tuhan, dan dari sini kita bisa lihat kalau menjadi seorang pemimpin, kita harus taat beriman kepada Tuhan. Tapi Abraham juga punya kelemahan gak sih? Pasti Abraham pernah merasa takut, bahkan ia tidak jujur tentang Sarah yang adalah istrinya. Bahkan ia juga pernah ragu tentang janji Tuhan kepada keturunannya. Terus, gimana proses Abraham sampai dia bisa menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan? Prosesnya pasti panjang di setiap kehidupan. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, yaitu zona nyamannya, dan menghadapi banyak tantangan, dan menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunannya. Tetapi Abraham tetap taat dan beriman kepada Tuhan, dan dari situlah imannya terbentuk. Menurut kamu, apa sih dampaknya di dalam kehidupan nyata? Jadi, dari Abraham kita banyak belajar bahwa pemimpin yang baik yang dipilih oleh Tuhan bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang mau mengikuti proses dan tetap setia kepada Tuhan. Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Bagus, Ishak. Sedikit lagi, nak. Lempar yang kuat, nak. Anak yang kuat. Kalau menurut kamu, siapa sih yang bisa disebut sebagai pemimpin pilihan Tuhan? Menurut aku adalah Musa. Kenapa Musa? Karena Musa selalu menunjukkan iman dan ketaatan yang besar kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika bangsa Israel terjebak di depan Laut Teberau dan dikejar oleh tentara Mesir. Terus dari cerita itu, apa sih yang terjadi? Bangsa Israel takut dan panik karena di depan ada laut, sedangkan di belakang ada tentara Mesir. Tapi Musa mengingatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Musa ngapain? Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya
dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Musa selalu taat melakukan perintah Tuhan. Apakah lautnya beneran terbelah dua? Iya, Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering dan selamat dari kejaran Mesir. Wow, keren banget ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau Musa bukan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga mengandalkan Tuhan. Emangnya Musa nggak punya kelemahan? Tentu saja punya. Musa pernah merasa tidak mampu dan tidak percaya diri. Bahkan dia pernah marah dan melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tetap membentuk dan memakai dia. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari Musa? Kita banyak belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, mau percaya dan taat kepadanya. Walaupun punya kelemahan, Tuhan tetap bisa bekerja melalui hidup kita. Berarti pemimpin pilihan Tuhan itu bukan orang yang sempurna dong, tapi orang yang mau beriman, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi, pemimpin pilihan Tuhan itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau beriman, taat, dan juga bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu? Wow, itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas. apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Menurut kamu, Bren, siapa tokoh Alkitab teladan yang menjadi seorang pemimpin? Menurutku, tokoh Alkitab pemimpin yang menjadi teladan yaitu tokoh Yusuf. Yusuf, yang pernah dijual oleh saudaranya itu.
Ya, benar sekali kamu. Yang membuat kisah Yusuf menarik adalah meskipun mengalami banyak kesulitan, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyerah. Kesulitan seperti apa yang dihadapi? Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, bahkan dipenjara karena fitnah. Namun di tengah semua itu, Yusuf tetap melakukan hal yang benar dan tetap percaya kepada Tuhan. Wow, keren sekali. Yusuf tetap kuat walaupun dengan keadaan yang seperti itu ya. Ya, betul sekali. Justru karena itulah Yusuf sering menjadi teladan. Yusuf tidak membiarkan keadaan yang sulit mengubah karakternya. Lalu, apakah Yusuf manusia yang selalu memiliki karakter yang baik? Tidak juga. Saat masih muda, Yusuf pernah menceritakan mimpi yang diterima kepada saudara-saudaranya. Namun hal itu justru membuat mereka semakin iri dan membencinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yusuf juga mengalami proses pertumbuhan dan pembentukan karakter sebelum menjadi pemimpin yang bijaksana. Yusuf juga mengalami proses agar menjadi pribadi yang lebih dewasa ya? Benar sekali kamu. Berbagai pengalaman yang dialaminya membuat Yusuf semakin bijaksana, rendah hati, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Lalu, bagaimana Yusuf menjadi seorang pemimpin? Pada akhirnya, Tuhan memberi Yusuf hikmat, sehingga Yusuf dipercaya untuk membantu Mesir menghadapi masa kelaparan. Dari situlah Yusuf diangkat menjadi pemimpin dan dipercaya mengelola persediaan makanan bagi banyak orang. Oh, itu artinya menjadi seorang pemimpin bukan karena kemampuannya ya? Benar, Yusuf juga memiliki karakter yang baik. Yusuf rendah hati dan selalu mengakui bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Lalu, adakah contoh yang menunjukkan hal tersebut? Ada. Saat diminta menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf tidak membanggakan dirinya. Dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Wow, sangat menarik. Lalu, apa yang membuat Yusuf paling menonjol dari kepemimpinannya? Menurut saya, sikap pengampunannya. Meskipun Yusuf pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, ia tidak membalas dendam dan memilih untuk mengampuni mereka. Hal itu memang tidak mudah dilakukan, apalagi saya. Ya, memang ini tidak mudah. Tetapi dari situlah kita bisa melihat kedewasaan dan karakter Yusuf sebagai seorang pemimpin. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf? Melalui kisah Yusuf, kita belajar teman-teman bahwa seorang pemimpin harus tetap setia kepada Tuhan, menjaga integritas, rendah hati, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ.
berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Menurutmu siapa tokoh Alkitab yang menunjukkan kepemimpinan yang baik? Menurut saya, salah satu tokoh yang menunjukkan kepemimpinan dalam Alkitab adalah Daud. Karena ia adalah seorang raja Israel yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan juga iman yang kuat kepada Tuhan. Mengapa Daud dianggap sebagai pemimpin yang baik? Dapatkah kamu memberikan contohnya? Wah, menarik sekali. Jadi, keberhasilan Daud bukan hanya karena kemampuannya sendiri. Bukankah Daud juga manusia yang tidak sempurna? Apakah Daud pernah melakukan kesalahan besar selama memimpin? Wah, itu kesalahan yang sangat fatal untuk seorang raja. Lalu, bagaimana hal itu mempengaruhi kepemimpinannya? Lalu, apa pelajaran utama yang dapat diambil dari kepemimpinan Daud? Sementara itu Daud masih berada di Bethlehem, mengurus domba. Tapi pada suatu pagi, ayahnya berkata, "Ambillah roti-roti dan keju ini, bawalah kepada kakak-kakakmu di medan perang, dan bawakan kabar mereka." Daud segera taat. Ia meninggalkan kawanan domba pada penjaga dan berangkat pagi-pagi. Ia berjalan berhari-hari melewati perbukitan Yehuda hingga mencapai lembah Elah. Saat tiba, ia melihat suasana tegang. Pasukan Israel berjejer, tidak berani mendekat. Kemudian seperti biasa, Goliat muncul lagi dan suaranya menggema di seluruh lembah. "Hari ini aku mencemooh barisan tentara Israel. Siapa yang berani melawanku?" Daud mendengar itu. Ia terkejut dan hatinya terbakar oleh kemarahan. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh tentara Allah yang hidup? Ia mengutuk Daud demi Allah-Allahnya. "Mari, kemarilah. Aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung di udara dan binatang di padang." Daud tidak mundur. Ia menatap Goliat dan berkata, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang kau cemoohkan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan seluruh bumi akan tahu bahwa ada Allah di Israel." Goliat maju dengan langkah besar. Tanah berguncang di bawah pijakannya. Daud berlari cepat ke depan, ke medan perang. Dari kantungnya, ia mengambil satu batu, menaruhnya di umban, dan memutarnya dengan cepat. Lalu, dilepaskan. Batu itu melesat seperti petir dan menghantam tepat di dahi Goliat. Raksasa itu terhuyung. Dunia seolah membeku. Lalu tubuh besar itu jatuh ke tanah dengan suara yang mengguncang bumi. Goliat tumbang. Daud berlari ke arah Goliat yang terkapar. Ia mengambil pedang raksasa itu yang terlalu berat untuk anak seukurannya
dan dengan sekuat tenaga memenggal kepala Goliat. Tentara Israel bersorak. Teriakan kemenangan membelah langit. Tentara Filistin panik. Mereka melarikan diri. Tentara Israel mengejar mereka sampai ke pintu-pintu kota Gad dan Ekron. Hari itu menjadi hari kemenangan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena iman satu orang muda yang percaya kepada Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoretz silechem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Yesus bisa melakukan mujizat. Teman-teman, dari Musa, Yusuf, Daud, dan Abraham, Tuhan mau kita menjadi seorang pemimpin yang baik, rendah hati, dan taat kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi seorang pemimpin yang mengalami banyak percobaan loh. Contohnya seperti Tuhan Yesus ditolak dan diragukan oleh banyak orang. Tetapi walaupun diragukan dan ditolak oleh banyak orang, Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan. Dan seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, di mana pada zaman itu membasuh kaki adalah tugas pelayan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mau melayani, bukan cuma ingin dilayani. Yesus juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukan yang paling ditakuti dan yang paling berkuasa, tetapi seorang pemimpin yang mampu merangkul sesama, mengasihi sesama, dan peduli pada sesama lain. Kita selalu merasa bahwa pemimpin adalah seseorang yang bisa menyuruh orang lain seenaknya. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang rendah hati dan mau mengasihi satu sama lain.